Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat Paskah bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru dan pada saat ini merupakan hari Sabtu Imam dan juga Oktav Paskah. Saya sudah bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa dengan Romo Uut. Saya Pat Patricia Elsa dan sekarang mari kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar baik. Selamat Paskah. Selamat Paskah Elsa. Selamat Paskah sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga semuanya sehat ya. Penuh sukacita dan semangat kebangkitan Tuhan. Iya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, syukur atas segala anugerah yang Kau berikan, teristimewa anugerah iman yang memberi kami harapan dan juga pegangan pasti akan situasi hidup kami. Dengan kebangkitan Yesus Putramu, kami juga ikut Kau bangkitkan dalam memegang tangan-Mu, mengikuti perintah-Mu dalam gelombang kehidupan kami. Berkatilah kami, agar dalam renungan ini kami semakin dituntun oleh firman-Mu, diubah oleh sabda-Mu, menjadi ciptaan baru. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari Sabtu Imam dan juga Oktav Paskah, sebagai antifon pembuka, Tuhan mengantar umat-Nya dalam kegembiraan dan para pilihan-Nya dengan sukacita. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai dengan 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat, serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur Tanggapan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Oktav Paskah dan Hari Sabtu Imam. Sekarang Romo Wood akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Silakan Romo. Ya, baik Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Menarik kalau kita mulai mengupas bacaan pertama ya, Kisah Para Rasul ya. Kita tahu Kisah Para Rasul itu kemungkinan besar penulisnya itu sama dengan penulis Injil Lukas ya, karena Injil Lukas mengatakan ini ditulis untuk Theophilus ya. Lalu dalam Kisah Para Rasul juga sama disebutkan dalam Injilku sebelumnya, Theophilus juga. Jadi rupanya kemungkinan sangat besar Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis oleh orang yang sama, ditujukan kepada orang yang sama, maka ada kisah kelanjutan. Kalau Injil Lukas itu dimulai dari karya kelahiran Yesus, pembaptisan, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Kisah Para Rasul itu adalah setelah Yesus bangkit apa yang terjadi, yaitu para rasul, gereja, dan nanti pewartaan Injil oleh Petrus dan oleh Paulus. Jadi ini suatu kisah yang panjang nih.
dari Yesus sampai ke pewartaan Injil kepada para bangsa. Jadi itu kesatuan Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang menarik adalah dalam Kisah Para Rasul yang perikopnya kita dengarkan pada kesempatan ini, ada kesamaan seperti Injil Yohanes. Injil Yohanes itu suka membandingkan terang, gelap, ya kan? Kalau kita ingat, misalnya ketika Yudas itu keluar, dikatakan saat itu hari malam, gelap, ya kan? Juga ketika Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Injil Yohanes dikatakan hari masih gelap. Jadi Yohanes itu suka menggunakan perbandingan terang dan gelap, ya. Kalau mengenal Yesus dan percaya padanya, itu selalu diidentikan dengan terang. Sementara tidak percaya pada Yesus, tidak mengenal dia, bahkan mengkhianati dia, itu dinyatakan dengan malam dan gelap. Nah, dalam Kisah Para Rasul yang kita dengarkan, perbandingannya adalah berani dan takut. Nah, itu. Dikatakan kalau kita lihat, ya, ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, berani. Siapa itu mereka? Rasul Petrus dan Yohanes. Ya. Oh, itu berani dikatakan. Jadi, Petrus, Yohanes dibawa ke sidang mahkamah agama. Dalam Kisah Para Rasul tidak dijelaskan kepintaran Petrus dan Yohanes bersilat lidah. Tidak dijelaskan keahlian Petrus Yohanes berteologi, berargumentasi, menjelaskan, mengupas perjanjian lama di depan ahli Taurat, di hadapan mahkamah agama, tidak. Tapi yang mau ditegaskan adalah keberanian mereka. Jadi ini kesannya bahwa para pemuka agama Yahudi itu terkesan bukan karena teologi tapi keberaniannya. Luar biasa itu. Berani itu apa sih? Berani itu adalah sebuah keyakinan yang terungkap melalui perilaku dan kata-kata, karena keyakinan itu dinyatakan sebagai kebenaran yang punya nilai lebih besar daripada hidup sendiri. Wah, itu. Orang berani karena dia punya keyakinan. Dan keyakinan itu terkait pada sebuah kebenaran yang nilainya lebih tinggi daripada hidup di dunia ini. Maka keyakinan itu bisa dibela dalam tanda kutip mati-matian, ya, bahkan dengan mengorbankan hidup. Itu yang tampil dalam diri Petrus dan Yohanes, dan itu yang berkesan. Itu yang membuat para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat, pemimpin Sanhedrin, dan orang-orang Farisi itu terkesima, bukan karena kepintaran kata-kata, kepandaian mengupas kitab suci, tapi keberanian, kobaran semangatnya itu. Maka sangat berlawanan dengan akhir perikop kisah, yaitu dikatakan bahwa sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena mereka takut, ya, akan orang banyak. Jadi kontras, para rasul yang berani, pemimpin agama yang takut. Ini dia. Jadi sebenarnya kalau pemimpin agama ini tidak cari untung, nggak punya kepentingan, ya, mereka akan ikut Petrus dan Yohanes karena ada keberanian di situ. Siapa sih yang nggak terkesima sama keberanian, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini bukan keberanian nekat. Ini keberanian yang punya dasar. Ini keberanian yang punya landasan. Kalau berani asal berani itu mah nekat, ya. Dan para rasul berani bukan karena nekat, tapi punya landasan. Apa itu? Karya Tuhan. Maka dikatakan selanjutnya bahwa para pemuka agama tidak bisa membantah apa yang mereka katakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Karena apa? Bukan karena argumentasi, tapi karena orang yang mereka sembuhkan berdiri di samping mereka. Itu. Ini yang nggak bisa dibantah. Jadi ada landasannya, ada alasannya, dan landasan itu nggak bisa dibantah. Apa? Karena ada buktinya, yaitu orang yang disembuhkan dalam nama Tuhan. Nah, ini dua hal ini, yaitu keberanian karena landasan iman. Iman yang nggak bisa dibantah karena ada saksinya, yaitu orang yang disembuhkan. Maka untuk kita pesannya luar biasa, ya. Kita nggak perlu menjadi ahli kitab suci, kita nggak perlu menjadi ahli teologi, ya. Tapi ketika kita begitu yakin akan iman kita, ketika kita begitu akrab dengan Yesus Kristus yang hari-hari ini kita rayakan kebangkitannya, maka keyakinan itu akan menyebar, ya, akan punya dampak.
entah dalam penampilan kita, dalam pilihan-pilihan kita, dan itu memberi kesaksian. Maka kesaksian itu jauh lebih penting. Kesaksian itu tak terbantahkan. Ketika kesaksian itu kita dasarkan pada relasi dengan Tuhan, pada iman. Ini para pemuka agama nggak bisa membantah para rasul karena ada kesaksian, yaitu mereka yang disembuhkan, dan juga kesaksian iman para rasul yang mengatakan tidak mungkin kami tidak mewartakan apa yang kami lihat dan kami dengar. Ini kekasan para rasul. Kesaksian kita di zaman sekarang beda dengan kesaksian para rasul. Kesaksian para rasul adalah kesaksian dengan mata dan telinga. Kesaksian dari sumber utamanya. Maka kesaksian mereka menjadi pondasi iman kita saat ini. Sementara kesaksian kita itu adalah kesaksian turunan. Kesaksian karena kita percaya pada pewartaan para rasul. Dan ini yang mau kita doakan, mau kita mohon. Tuhan, semoga aku punya keberanian seperti rasul-rasul-Mu. Bukan karena kami melihat Engkau sendiri, tapi kami percaya pada apa yang mereka wartakan. Dan ini punya dampak luar biasa ya. Bahkan kalaupun kita nggak melihat Yesus secara langsung, tapi kita berani bersaksi berdasarkan iman para rasul, itu punya dampak luar biasa. Sebagai contoh kecil saja ya. Ada seorang teman ya. Teman itu mungkin pernah saya sampaikan juga, teman itu seorang transpuan ya. Transpuan itu berarti lahir dengan tubuh laki-laki tapi jiwanya perempuan ya. Ya, ada banyak orang mengatakan ngapain sih kamu kok tetap setia di pelayanan gitu kan? Pasti banyak orang yang mencibir kamu, ya, memandang kamu sebelah mata karena kamu kan fisiknya laki-laki tapi kamu berperilaku seperti perempuan, pakaian perempuan, rambut juga panjang seperti perempuan. Jadi orang ini yang melayani justru. Tapi dia melayani di gereja, dia menjadi pemazmur, dia menjadi pelatih kur. Maka saya bertanya kepada teman saya itu, ngapain masih tetap dalam pelayanan? Pasti banyak yang mencibir, pasti banyak yang menolak, mengejek, tapi kok kamu tetap setia dalam pelayanan? Jawaban dia satu. Boleh dunia menolak saya, boleh orang mencibir saya, tapi Yesus tidak mungkin menolak saya. Wah, itu luar biasa. Wah, itu membuat ketika mendengarkan pertama kali jawabannya dia, membuat saya merinding ya. Yesus tidak mungkin menolak saya. Oh, itu kesaksian itu. Bahwa dalam diri kita ada sebuah semangat yang muncul karena keyakinan aku bersama Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dibantah. Nah, itu yang menarik dari bacaan pertama ya, bahwa seperti para rasul kita juga diundang untuk memiliki relasi akrab dengan Yesus, dan relasi yang akrab itu memunculkan sebuah keyakinan, dan keyakinan itu melahirkan tindakan yang dinilai oleh orang keberanian ya. Berani artinya melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan juga kalau berhadapan dengan pertentangan. Juga kalau berhadapan dengan penolakan. Jangan seperti para pemuka agama Yahudi. Perilakunya ditentukan oleh apa kata orang. Orang banyak, ya aku takut karena orang banyak nanti menilai begini. Oh jangan. Ya itu. Maka semoga dalam hidup beriman kita ada sebuah budaya itu ya, budaya berani. Melakukan sesuatu bukan karena apa kata orang, tidak disetir oleh apa kata orang, tapi lebih banyak ditentukan oleh iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu pesan dari bacaan pertama. Iya. Ya. Dan kalau saya baca di sini, kata-kata ini cukup mengena orang biasa yang tidak terpelajar. Persis itu. Tapi bisa memberikan kesaksian iman. Iya. Itu juga berlaku sampai sekarang ya Romo ya. Kadang Betul. orang merasa, aduh saya tuh nggak pinter, saya tuh tidak punya sesuatu, mungkin penghargaan atau apa, tapi dia ingin berbuat lebih, ingin melayani, ingin juga mungkin menjadi seorang yang memberikan, mewartakan firman Tuhan. Tapi ada satu hal Romo, bukan berarti kita harus berdiam diri, kita memang punya iman. Yang tadi Romo katakan iman turunan ya dari rasul, terus kita juga sekarang tidak langsung melihat Yesus. Tapi apakah cukup di situ? Apakah juga kita juga harus perlu belajar juga Romo? Oh iya, pengenalan betul. akan Tuhan seperti itu. Tentu ketika kita beriman dengan Yesus, berelasi akrab dengan Yesus, kita kan semakin didorong untuk makin mengenal dia ya. Ya kayak orang relasi pribadi lah ya. Saya kenal orang, saya akrab dengan dia, saya
didorong untuk semakin mengenal dia. Nggak cukup hanya di permukaan, tapi pengen kenal nggak hanya nomor telepon, alamat ya, atau hobinya apa, makan kesukaannya apa, nggak hanya itu, tapi juga mungkin latar belakangnya, sejarah hidupnya, relasi dengan keluarganya. Demikian juga relasi kita dengan Yesus ya. Ketika kita akrab dengan dia, kita akan semakin didorong untuk semakin mengenal dia. Bagaimana sih situasi Yesus ketika dia dulu hidup? Bagaimana sih situasi masyarakatnya? Ya kan? Lalu politik, sosialnya, dan seterusnya. Background-nya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenal itu? Baca kitab suci. Membaca komentar-komentar. Membaca ajaran gereja tentang itu. Nah itu, maka iman tidak lahir dari membaca buku. Iman tidak lahir karena kita banyak membaca. Iman lahir dari relasi akrab, dari kesaksian. Itu di situ. Dan iman ini yang mendorong kita untuk semakin belajar. Jadi jangan dibalik ya. Iman tidak lahir setelah kita belajar. Dibalik. Kita pengen belajar banyak setelah kita beriman. Karena iman yang mendorong kita untuk semakin mengenal Yesus. Itu. Maka iman tidak membuat seperti yang dikatakan Bapak Paus ya, kalau orang sudah disentuh oleh Yesus, dia tidak akan berdiam diri. Dia akan bergerak. Dia akan mencari tahu. Dia akan memberi kesaksian. Itu seperti Rasul Paulus ya kan. Paulus itu kan orang yang pengen tahu, maka dia itu dari Tarsus ke Yerusalem khusus belajar Taurat. Yeah. Tapi begitu mengenal Yesus, dia menganggap semua pengetahuannya sampah. Sekarang dia pengen mengetahui berdasarkan relasinya dengan Tuhan Yesus. Itu. Maka betul yang dikatakan Elsa, kalau betul-betul relasi akrab dengan Yesus, kita tidak berdiam diri, kita tidak merasa sudah tahu, justru kita mau semakin mengenal dia. Semakin dalam membaca kitab suci, semakin banyak membaca komentar, semakin juga mendalami ajaran gereja. Tapi sekali lagi itu berangkat dari relasi kita dengan Tuhan, kecintaan kita dengan Tuhan. Ya, iya. Itu. Ya, terima kasih Romo. Semoga kita semua mendengarkan dan mengikuti ya tadi langkah-langkah, saran-saran yang sudah Romo sampaikan, bagaimana kita mau memulai relasi dengan Tuhan dan juga mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat dan saya Patricia Elsa. Tadi Romo pada sesi pertama sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dan sekarang Romo akan melangkah ke bacaan Injil dari Injil Markus ya Romo. Ya, Injil Silakan Markus. Romo. Ya, baik, terima kasih Elsa. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di bagian pertama kita sudah melihat pentingnya kesaksian para rasul. Karena mereka itu saksi pertama, artinya saksi mata. Bukan saksi abal-abal, bukan saksi berdasarkan opini menurut pendapat saya, enggak. Mereka melihat sendiri, mereka mendengar sendiri. Mengalami sendiri. Ya, itulah yang menjadi pondasi iman kita. Kesaksian para rasul. Maka kalau kita bisa bersaksi saat ini, itu levelnya beda. Levelnya beda, karena kesaksian pertama para rasul itu adalah kesaksian asali, maka disebut juga kesaksian mereka itu adalah sebuah perwahyuan bagi kita. Kita itu adalah kesaksian, tadi Esther juga mengatakan kesaksian turunan ya. Kita mewariskan iman dari para rasul dan kita hidup dari situ. Maka pentingnya dengan kata lain penerusan iman dari para rasul kepada gereja, gereja sampai kepada kita saat ini. Dan Injil Markus menekankan itu. Betapa pentingnya kesaksian pertama itu. Dan kalau kita lihat menarik ya, coba lihat Injil ya. Yesus menampakkan diri bukan pertama-tama kepada para rasul, tapi kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena, kepada seorang perempuan. Karena dia yang paling rajin pagi-pagi, benar. Iya, pagi-pagi benar ya. Maka marilah kita rajin bangun pagi, bukan hanya semata-mata supaya rezeki kita nggak dipatok ayam, tapi seperti Maria Magdalena kita bangun pagi. Sepagi mungkin untuk menyapa Allah di awal hari yang baru. Wah, ini tadi inspirasi yang bagus dari Elsa ya. Maria Magdalena menjadi saksi karena dia bangun pagi-pagi ya. Maka kita semangat kita adalah bangun cepat di awal hari, tidak kesiangan, mau mengawali hari dengan menyapa Allah,
persis seperti yang dibuat Maria Magdalena. Dikatakan bahwa pagi-pagi pada hari pertama, minggu itu pagi-pagi loh. Pagi-pagi berarti ya sekitar jam 4, jam 5 tuh, masih gelap. Itu Maria Magdalena sudah bangun dan sudah ingat akan Tuhan. Wah, kira-kira kalau kita bangun pagi-pagi ingatnya akan siapa ya? Nyiapin bekal anak Nyiapin sih. bekal anak ya. Ada talang begitu bangun langsung ngambil HP gitu kan. Ini agenda saya apa aja Atau ya. ini Roma biasa janjian jogging pagi. Wis, gile, jogging pagi itu ya. It's okay, karena itu semua untuk kebaikan ya, untuk kebaikan anak, kebaikan rutinitas kesehatan, dan kebaikan acara kita hari itu. Lebih baik lagi ketika sebagai orang beriman, langsung Tuhan. Aku bisa tidur nyenyak semalam, itu sebuah anugerah. Aku masih diberi kesempatan bangun di hari ini karena Tuhan. Maka Maria Magdalena dalam Injil hari ini membantu kita untuk menempatkan hati kita pertama-tama di hadapan Allah di awal hari. Dan kemudian setelahnya itu semuanya kita letakkan di bawah kehadiran Allah. Karena yang pertama yang kubuat di pagi hari adalah ingat akan Dia. Itu yang dibuat Maria Magdalena. Dia ingat akan Yesus. Maka dia langsung pergi ke kubur. Ya. Dan disitulah kemudian Yesus menampakkan diri. Hari pertama minggu itu. Pagi-pagi hari pertama. Ini kalau kita, orang modern, hari pertama itu hari Senin. Hari Senin. Maka kita mengatakan weekend. Weekend itu akhir minggu ya. Biasanya weekend itu Jumat malam ya. Iya, Jumat ke Sabtu, Minggu, weekend. Iya, Jumat ke Sabtu, Minggu, weekend, maka first day itu adalah hari Senin ya kan, hari pertama itu Senin. Maka ada istilah thanks God it's Monday ya. Terima kasih Tuhan ini hari Senin ya kan, atau dibalik ya. Thank God it's Sunday ya. Ya itu dia. Jadi kita orang modern itu hari pertama itu hari Senin karena hari Minggu itu hari istirahat. Tapi untuk orang Kristen, gereja perdana, hari pertama bukan Senin tapi Minggu. Karena dalam tradisi Yahudi, hari terakhir itu adalah hari Sabat, hari Sabtu. Dan Sabat dimulai pada Jumat sore, jam 6. Berakhir pada Jumat siang, sore. Karena kemudian Sabtu sore ya. Karena Sabtu sore itu kemudian masuk ke hari Minggu. Maka kita punya tradisi ekaristi setiap hari Minggu karena itu adalah hari pertama kita. Minggu adalah hari pertama untuk gereja. Mengapa hari pertama? Dikaitkan dengan ciptaan pertama. Maka Yesus yang bangkit itu memperbaharui ciptaan. Yesus yang bangkit mengalahkan dosa dan maut. Yesus yang bangkit memungkinkan adanya kehidupan baru. Dan Yesus yang bangkit menyertakan mereka yang percaya pada Dia dalam pembaptisan untuk dibangkitkan sebagai ciptaan baru. Maka setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Karena kita merayakan itu. Ciptaan baru, aku sebagai manusia baru melalui pembaptisan. Karena apa? Yesus bangkit di hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Maka lihat betapa agungnya hari Minggu ya. Betapa dahsyatnya, betapa mulianya hari Minggu. Karena itu dikaitkan dengan kebangkitan Tuhan, dikaitkan dengan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Dulu dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu. Dan kita ingat ya, ciptaan pertama Allah itu apa? Adam. Ciptaan pertama. Adam itu manusia pertama. Ciptaan pertama. Ciptaan pertama adalah Allah bersabda, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Itu ciptaan pertama. Ya, ciptaan pertama terang. Dan hari pertama, Yesus bangkit sebagai terang. Maka Paskah kemarin kan ada upacara cahaya itu ya. Kristus cahaya dunia, dialah sang terang. Dialah yang menjadikan, memperbaharui dunia yang gelap oleh dosa, oleh maut, sekarang diperbaharui dan kita ambil bagian mencicil kejayaan Yesus di surga sejak di dunia ini melalui pembaptisan, khususnya melalui perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Maka pesan yang kedua selain bangun pagi-pagi ingat Tuhan seperti Maria Magdalena, pesan yang kedua adalah jangan lewatkan Ekaristi hari Minggu. Karena begitu agung maknanya. Dikaitkan dengan kebangkitan Yesus, dikaitkan juga dengan terang yang terbit. Walaupun dunia di mata kita banyak kegagalan, banyak
ketidakadilan, tapi setiap hari Minggu kita diingatkan, terang sudah hadir. Yesus sudah mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan maut, mengalahkan dendam, mengalahkan kebencian. Dan kita disatukan di hari Minggu oleh iman yang sama akan kebangkitan Tuhan. Itu. Maka Maria Magdalena menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Dan seperti saya katakan tadi, kalau orang sudah disentuh oleh Yesus, dia tidak akan diem. Maka apa yang dibuat Maria Magdalena? Memberitahukan. Wah, itu memberitahukan langsung kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Kira-kira siapa ini? Para murid. Para murid ya. Mengiringi Yesus berkabung dan menangis. Kan aneh ya. Yesus sudah bangkit tapi masih sedih. Masih berkabung dan masih menangis. Karena belum mendengar kabar itu. Karena belum mendengar kabar dari Maria Magdalena. Dan ketika mendengar masih belum percaya. Masih belum percaya, itu dia. Jadi kasihan Maria Magdalena ini ya. Karena mungkin ya bukan ini ya. Mungkin karena dia sosok perempuan yang mungkin saat itu merasa tidak terlalu Iya, betul. Sosok perempuan itu tidak terlalu didengar. Tidak punya hak menjadi saksi di ruang pengadilan ya. Maka juga kasihan ya Maria Magdalena ya. Dia sudah melihat Yesus. Dia mengalami Yesus yang bangkit, tapi kesaksiannya tidak diterima semata-mata karena dia perempuan. Ada faktor itu juga, Rom? Ada. Ada ya. Kalau dari tafsir, kalau betul. Karena dalam tradisi Yahudi, dalam kesaksian pengadilan, kesaksian dianggap benar kalau diberikan oleh 2 orang laki-laki minimal. Maka 1.000.000 perempuan nggak akan didengarkan kesaksiannya. Karena semata-mata karena dia perempuan. Tapi 2 orang saksi laki-laki itu, kalau kesaksiannya itu benar dua-duanya, maka diterima. Maka ini poin yang ketiga tuh. Jangan ngelihat deh situasi hidup atau jenis kelamin, ya kan? Yeah. Kalau yang disampaikan itu benar, menyentuh hati kita, dan tidak berlawanan dengan iman, dengan kebenaran, ya kesaksiannya malah kita terima. Itu kan berbeda dengan situasi sekarang ini ya. Siapa dulu yang ngomong nih? Iya. Ya kan? Siapa dulu yang ngomong? Ini orang bisa jadi dia memang pendosa ya. Kena stigma banyak orang, ditolak. Tapi yang dia katakan itu benar, ya layak diperhitungkan lah. Tapi bisa tahu orang itu berkata benar, kadang orang mempertanyakan juga ya, Romo. Iya, pasti seperti para rasul kan ya. Ini orang nggak pinter, ini orang cuma nelayan. Petrus, Yohanes kan cuma nelayan. Berani ngomong di depan ahli Taurat. Ya kan? Dan jangan salah, Petrus menyangkal 3 kali. Itu kan dosa apostasi, dosa menyangkal itu kan dosa yang layak dijatuhi hukuman mati. Tapi kesaksian Petrus didengarkan. Dengan background masa lalunya yang seperti itu. Maka dengan kata lain, dari kisah Maria Magdalena yang kesaksiannya tidak didengarkan, itu sebuah undangan bagi kita untuk introspeksi. Apakah kita cukup terbuka terhadap kebenaran ya. Meskipun itu juga dibawakan oleh mereka yang untuk kita itu hina, untuk kita itu ditolak ya, untuk kita itu sudah kena stigma oleh masyarakat, ya kan? Nah, ini sebuah undangan bagi kita untuk melihat, apalagi kita di tahun Ardas Solidaritas dan Subsidiaritas, ya kan? Solidar berarti apa sih? Berarti ada satu perasaan, ada satu ikatan, ada satu kepedulian. Maka kita dengan kisah Maria Magdalena dalam Injil ini diundang untuk peduli, untuk tidak menutup diri pada siapapun. Selama dia manusia, martabatnya layak kita hormati. Itulah sebabnya mengapa dalam Ardas ini kita diundang menjadi gereja yang inklusif, tidak menolak. Entah dia punya disabilitas atau tidak, ya. Entah identitasnya gender sama dengan kita atau tidak, ya. Entah dia itu dalam tanda kutip situasi hidupnya baik-baik saja atau lulusan rumah tahanan atau lapas, ya kan. Mereka punya hak untuk menjadi pewarta. Mereka punya hak untuk menjadi saksi. Karena mereka kalau sudah disentuh oleh Yesus, mereka juga akan bersaksi loh. Itu. Maka tidak ada satupun orang yang dilarang untuk bersaksi kalau sungguh-sungguh kesaksiannya lahir dari pengalaman iman, berjumpa dengan Yesus. Ya. Nanti gereja yang akan menilai bagaimana kesaksiannya. Ya. Tapi dari pihak kita diminta terbuka untuk itu. Jangan sampai kita dibatasi oleh
penilaian-penilaian apa kata orang yang sudah terlanjur menjadi arus utama mainstream ya. Yesus buktinya apa? Orang melarang berjumpa dengan pelacur, dia mendatangi pelacur. Orang melarang makan siang dengan para pemungut cukai, makan siang dengan pemungut cukai. Orang melarang menyentuh penyakit kusta, Yesus tidak hanya menyentuh ya. Dia memberkati, dia menjamah, dia memeluk penyakit kusta. Persis yang dibuat oleh Bapak Paus Fransiskus dalam Kamis Putih kemarin. Dia mendatangi penjara, dia membasuh kaki para warga binaan dalam penjara itu dan dia mencium kaki mereka. Ini pesan dari bacaan pertama paling tidak terkait dengan kisah Maria Magdalena. Iya, makasih Romo. Ya. Tanpa terasa kita sudah harus mengakhiri acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih banyak Romo yang sudah memberikan renungan dan juga wawasan kepada kita semua. Dan semoga Anda semua yang menyaksikan acara kami semakin dikuatkan secara iman dan juga makin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk cahaya kebangkitan dari Yesus Putramu yang kini Kau nyalakan dalam diri kami berkat pembaptisan dan pembaruan janji baptis pada malam Paskah yang lalu. Semoga kami sejak saat ini bertekad hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia mengikuti jejak Yesus Sang Putra. Dialah Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami pamit undur diri, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Karolus Putranto Trihidayat. Kita berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.